Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Intan Anggraini, NIM 2020-11234. Saya dari kelas manajemen 3F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi pemasaran PT Vitapram. PT Vitapram. Viva Kosmetik merupakan salah satu brand legendaris Indonesia yang telah eksis sejak tahun 1962. Walau merupakan pemain lama, produk-produk dari brand lokal satu ini masih banyak yang digunakan dan digemari oleh wanita Indonesia. Analisis lingkungan pemasaran. Ada lingkungan internal, lingkungan mikro, dan lingkungan makro. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Pemasaran. Pemasaran adalah cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka memperkenalkan produk ke konsumen. PT Vitapram menggunakan strategi promosi melalui TV, radio, tabloid, outdoor, atau billboard yang ada di sepanjang jalan kota dan online. PT Vitapram ini menggunakan dua strategi pemasaran untuk memperkenalkan produknya. Salah satunya yaitu strategi above the line, atau sering disebut sebagai media lini, atau iklan yang dibuat dalam media, yaitu kegiatan promosi atau pemasaran yang dilakukan untuk membentuk brand image melalui media massa, seperti TV, radio, media online. Mengingat perkembangan internet saat ini yang semakin berkembang, oleh karena itu, PT Vitapram menawarkan brand yang dimiliki dengan akun resmi yang dimiliki guna meyakinkan calon konsumen yang ada akan kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan. Yang kedua, produksi dan operasi. Proses produksi di industri PT Vitapram ini terdapat beberapa unit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, unit krim dan lipstick. Pada produksi krim, pengolahannya masih manual karena skalanya tidak terlalu besar. Dalam satu kali produksi hanya sebanyak 50-250 kg. Yang kedua, unit cairan. Pada unit cairan dibagi menjadi dua, yaitu cair dan kental. Pada unit cair, produksi yang dilakukan hanya mixing dan semua bahan yang digunakan adalah cair. Contoh, produknya antara lain sampo, hair tonic, dan face tonic. Proses produksi unit cairan ini dilakukan dengan banyak bahan baku yang sudah berlabel hijau dan ditimbang. Yang ketiga, unit serbuk. Untuk produksi serbuk dilakukan di ruang tertutup dengan cara mencampur semua komponen serbuk hingga homogen dan dapat dilakukan pengaturan tingkat kehalusan partikel sampai beberapa mesh yang dibutuhkan. Analisis lingkungan makro. Yang pertama, teknologi. Viva Kosmetik merupakan perusahaan kosmetik pertama yang berani mencantumkan Made in Indonesia pada setiap produknya. PT Vitapram selama lebih dari 40 tahun senantiasa melakukan inovasi dan teknologi tinggi untuk menghasilkan tren kosmetik terkini yang sesuai dengan kulit wanita di daerah tropis. PT Vitapram menggunakan teknologi yang sudah canggih dan terpercaya. Yang kedua, ekonomi. Direktur Distribusi Indonesia Timur Vitapram, Yusus Wiharto, menuturkan biasanya setiap tahun pertumbuhan bisnis perusahaan berkisaran di antara 15%. Namun, karena kondisi perlambatan ekonomi global yang berdampak ke ekonomi nasional, maka tahun ini target pertumbuhan tidak terlalu tinggi. Yusuf menyebutkan pihaknya memiliki strategi untuk dapat mempertahankan pasar di tanah air, yakni dengan menjaga kualitas produk, memperluas wilayah penjualan sehingga produk Viva mudah didapat, serta menjaga harga supaya tetap terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, alam atau ekologi. Viva Kosmetik merupakan produk kosmetik tertua di Indonesia. Selama hampir lebih dari setengah abad, produk kecantikan ini mampu bersaing di tengah banjirnya tren kosmetik luar negeri. Butuh strategi agar Viva tetap merebut pasar, baik dari kalangan ibu muda maupun milenial. Yusuf Wiharto sebagai Direktur PT Muga Jaya Viva mengatakan, jika Viva Kosmetik terus melakukan transformasi tanpa meninggalkan produk-produk legendaris mereka. Sebagai langkah awal, PT Vitapram melakukan regenerasi di jajaran direksi dan rejuvenasi branding pada tahun 2006 silam. Transformasi dan produksi mulai dari peremajaan mesin hingga pemasaran. Yang keempat, sosial budaya. PT Vitapram memiliki iklim dan budaya organisasi yang baik, karena dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini sangat memperhatikan kebutuhan karyawan-karyawannya sebagai bentuk representasi dari sebuah iklim organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang baik juga menjadikan perusahaan ini terus maju dan inovasi. Karena budaya tersebut ditanamkan pada karyawan di mana hal tersebut menjadi sebuah pedoman bagi para karyawan agar tetap bisa meningkatkan kinerja dengan maksimal.
Perusahaan PT Vitapram yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kosmetik ini telah memproduksi banyak produk miliknya, seperti krim, lipstik, dan liquid, serta powder dan compact powder. Iklim dan budaya organisasi perusahaan. Analisis lingkungan mikro. Yang pertama, pesaing. Persaingan antar pasar industri, perawatan pribadi, dan kosmetik semakin kompetitif. Hal ini terbukti dengan banyaknya jenis kosmetik yang beredar baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Penampilan memang menjadi salah satu hal yang utama, tetapi harga akan menjadi patokan penting bagi mereka. Maka dari itu, kebanyakan para mahasiswi memilih produk Viva sebagai kosmetik yang digunakan. Karena harga kosmetik dari Viva sendiri terjangkau, sehingga banyak yang tertarik memilih produk dari Viva tersebut sebagai brand kosmetik yang mereka pilih. Persaingan dalam memilih produk kosmetik yang gencar saat ini, terlebih lagi dengan makin banyak macam produk-produk yang dijual di pasaran, sehingga makin banyaknya persaingan yang terjadi antara produk lainnya. Maka dari itu, perusahaan harus bisa mencari cara agar masyarakat dapat tertarik memilih produk Viva kosmetik. Seperti harga jual produk Viva kosmetik terjangkau harganya dibanding produk kecantikan lainnya. Yang kedua, pelanggan. Dalam era globalisasi pada saat ini, kemajuan bidang kesehatan semakin melesat dari waktu ke waktu, khususnya pada bidang kosmetik. Kosmetik tidaklah menjadi sesuatu yang mewah, bahkan kosmetik menjadi hal yang wajib bagi manusia, khususnya kaum hawa. Saat ini perkembangan produk kosmetik bagi kaum wanita sangatlah pesat. Hampir bagi para wanita, kosmetik merupakan kebutuhan sehari-hari. Sehingga banyak perusahaan yang mengeluarkan kosmetik diantaranya seperti bedak, krim pelembab, parfum, ataupun body lotion. Produk Viva sering dipakai oleh kalangan remaja maupun dewasa sekitar umur 15-30 tahunan. Yang ketiga, pemasok. PT Vitapram mengembangkan program marketing termasuk analisa pergerakan pasar, pengembangan support tim, dan pelatihan menciptakan peluang bisnis baru dan membangun networking business development terdiri dari beauty promoter dan beauty advisor. Beauty promoter bertugas untuk membantu melakukan promosi melalui berbagai cara yang diselenggarakan oleh perusahaan. Sedangkan beauty advisor bertugas untuk menjelaskan kegunaan tiap produk Viva serta mempromosikan produk Viva kepada tiap konsumen dan ditetapkan di setiap counter-counter penjualan produk Viva. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk Viva memiliki banyak varian produk kecantikan yang lengkap selain produk bedak. Produk Viva banyak jenisnya dan memiliki tingkatan warna kulit. Viva merupakan salah satu merek yang terkenal di kalangan masyarakat menengah ke bawah dengan harga terjangkau. Produk Viva diakui dan mendapat penghargaan Top Brand Award 2010. Penyebaran produk sampai pada pelosok daerah dan memiliki mitra yang luas dalam penyebaran produknya, sehingga produk Viva mudah didapatkan. Kegiatan kampanye produk yang terus-menerus dan dapat ditemui dengan mudah, dan Viva terkenal dengan kosmetik untuk kulit tropis. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, lambannya inovasi Viva dibandingkan pesaing modern lainnya. Yang kedua, kemasan produk Viva sudah modern, tapi desain dan bentuknya terlihat kaku dan kurang menarik. Yang ketiga, produk pembersih wajah Viva lebih terkenal daripada bedak atau maskernya. Yang keempat, bedak Viva tidak memiliki banyak fungsi selain merias wajah. Opportunity atau peluang. Yang pertama, dengan beragam jenisnya, Viva dapat terus memperluas inovasi produk yang lebih banyak. Yang kedua, Viva dapat dengan mudah memperluas pasar dengan jalur distribusi pada toko-toko yang semakin banyak. Threat atau ancaman. Yang pertama, Viva memiliki persaingan yang ketat dengan produk lain yang lebih modern dan menarik. Yang kedua, beragam inovasi dari produk modern yang semakin berkembang dan cepat. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, analisis segmentasi. Dimensinya yaitu indikator demografis, gendernya wanita, usianya 15 tahun sampai 30 tahun, size-nya DCP. Geografis tinggal di daerah perkotaan di seluruh Indonesia atau di pedesaan. Psikologis, peduli akan kecantikan dan perawatan wajah. Charming, ceria, dreamer, dan tanggap akan perubahan. Behavior, orang yang suka memakai pembersih wajah.
Maksud dari segmentasi tersebut adalah target market dari Viva Wet Clean dan Mas adalah wanita Indonesia yang berusia sekitar 15-19 tahun atau sampai 30 tahun dengan sosial ekonomik status SES yang sudah mulai peduli akan kecantikan dan perawatan wajah, memiliki personality ceria, charming, bersemangat, dreamer, dan tanggap akan perubahan. Dengan profil false markers. Positioning dari Viva Wet Clean dan Mas adalah sebagai produk perawatan wajah daerah tropis asal Indonesia sebagai solusi kecantikan remaja dan dewasa yang praktis dan terjangkau. Yang kedua, analisis targeting. PT Vitapram menetapkan usia 15-18 sebagai target market utama dari Viva Wet Clean dan Mas. Karena usia tersebut merupakan usia awal dari konsumen untuk mulai mencoba menggunakan produk pembersih wajah, sehingga konsumen pada usia tersebut masih belum memiliki loyalitas pada merek tertentu. Konsumen masih berusaha menemukan merek yang cocok dan menyebabkan switching barir pada usia tersebut masih rendah. Dengan fokus target pada usia tersebut merupakan peluang yang besar bagi Viva Wet Clean dan Mas untuk meraih pasar dan menciptakan loyalitas konsumen terhadap merek itu sendiri. Yang ketiga, analisis positioning. Positioning adalah upaya menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Upaya ini dilakukan untuk menjelaskan kepada konsumen keunggulan, keunikan, dan keuntungan yang didapat dengan membeli produk tersebut, dan menetapkan posisi produk dalam persepsi pelanggan potensial yang akan dibidik. Sampai saat ini, PT Vitapram masih tetap menggunakan positioning untuk menjadi perusahaan kosmetik tropis terkemuka dan produknya dipercaya oleh masyarakat global. Meskipun sudah banyak produk kosmetik lain yang lebih unggul, tapi produk dari Vitapram atau kosmetik Viva masih banyak digunakan oleh kalangan remaja maupun dewasa. Produk Viva ini cocok di daerah tropis. Jika terkena pancaran matahari tidak akan langsung luntur, karena diolah dengan bahan-bahan yang berkualitas tapi harganya tetap terjangkau. Analisis strategi produk PT Vitapram. Yang pertama, Viva Kosmetik. Ini adalah sederet produk pertama yang diluncurkan oleh PT Vitapram sejak awal berdirinya perusahaan ini. Viva Kosmetik meliputi banyak produk dan tiap produknya memiliki varian yang cukup beragam. Viva Kosmetik menyediakan produk perawatan dan kecantikan tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan tiap produk tersebut memiliki beberapa macam jenis yang disesuaikan dengan kondisi fisik penggunanya. Yang kedua, Viva Queen. Viva Queen adalah sederetan produk perawatan dan kecantikan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan wanita dengan desain elegan dan mewah. Dengan dominasi warna emas pada kemasan produknya, PT Vita Queen menembak pasar wanita karir yang banyak berelasi dengan pabrik. Yang ketiga, Red A. Target utama Red A adalah para remaja putri yang aktif agar tetap tampil di tengah-tengah kesibukan. Produk yang ditawarkan juga disesuaikan dengan kebutuhan remaja dari segi fungsi hingga pemilihan diferensiasi warna untuk make up. Yang terakhir, Viva White. Viva White dilahirkan seiring dengan stereotip masyarakat Indonesia bahwa antik berarti kulit yang putih. Produk-produk Viva White terfokus pada produk untuk mencerahkan kulit namun tetap cocok untuk daerah tropis. Jenis yang diluncurkan adalah produk-produk perawatan kulit seperti facial wash maupun beberapa jenis lotion. Strategi harga PT Vitapram. Yang pertama, penetapan TBA atau TBB, tarif diferensial dan tarif parsial. Yang kedua, diskon transaksi. Yang ketiga, perubahan juga keagenan. Yang pertama, penetapan TBA atau TBB, tarif diferensial dan tarif parsial. Mempertajam penetapan TBA atau TBB disesuaikan dengan umurnya, struktur kulitnya, serta kemungkinan penerapan transaksi minimal tertentu bagi pelanggan yang potensial menggunakan produk PT Vitapram jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, diskon transaksi. PT Vitapram menetapkan diskon untuk transaksi minimal Rp100.000 dengan biaya pengiriman untuk seluruh Indonesia gratis atau 0. Yang ketiga, perubahan juga keagenan, yaitu menambah point of sales yang selama ini belum cukup berkembang, atau sistem extra change bagi agen kurang menarik dan perlu dievaluasi dengan sistem provisi dengan harapan agen dapat lebih berkembang dan mendukung penjualan produk PT Vitapram. Strategi promosi PT Vitapram. Promosi yaitu pertama, promosi melalui media cetak,
informasi melalui website, member card, kegiatan sosial, dan marketing public relation. Strategi promosi dengan bauran pemasaran, yaitu periklanan atau advertising. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, publicity atau publisitas. Yang terakhir, personal selling atau penjualan langsung. Strategi distribusi PT Vitapram. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. PT Vitapram memiliki jaringan distribusi yang luas di beberapa cabang di kota-kota besar di Pulau Jawa, ditambah dengan puluhan distributor di seluruh Indonesia. Lalu menjadikan produk kosmetik tersebut tersebar di hampir setiap jenis outlet, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Dalam rangka mempercepat proses distribusi dan informasi kepada distributor dan retailer, PT Vitapram mengadakan kerjasama dengan Rudi Hadiswarno. Kesimpulan, PT Vitapram telah menerapkan strategi promosi atau pemasaran melalui media digital atau dalam perusahaan disebut about the line, yaitu kegiatan promosi atau pemasaran yang dilakukan untuk membentuk brand image melalui media massal seperti TV, radio, media online. Perusahaan memasarkan produknya melalui web resmi perusahaan dan dengan media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook, email, dan e-commerce yang ada. Pemasaran digital ini bertujuan untuk dapat memberikan dampak baik terhadap perusahaan. Untuk mempercepat proses distribusi dan informasi kepada distributor dan retailer, PT Vitapram mengadakan kerjasama dengan Rudi Hadiswarno. Melalui kerjasama ini, para retailer dan distributor dapat menikmati layanan melalui kartu member Viva Kosmetik. Saran, dari analisis strategi pemasaran pada PT Vitapram yang telah didapatkan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Untuk memperbaiki kelemahan PT Vitapram, manajemen sumber daya manusia harus memenuhi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dengan harga yang terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat Asia. Yang kedua, mengupdate kemasan produk yang lebih fleksibel dan modern agar menarik minat pembeli. Yang ketiga, harga yang kompetitif mengingat pesaing PT Vitapram yang banyak. Yang terakhir, memperluas distribusi produk dan memasarkan produk dengan cara yang berbeda. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.